Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Sejak sekitar akhir tahun 2000, fenomena kota hantu di Cina ramai diberitakan oleh media internasional. Pada tahun 2022, diperkirakan sekitar 50 kota hantu tersebar di berbagai wilayah di Tiongkok. Dari total itu, terdapat sekitar 65 juta unit rumah kosong. Kota hantu itu merupakan daerah pengembangan yang tidak berpenghuni. Kota hantu di Cina dibangun dengan berbagai infrastruktur yang lengkap, seperti jalan raya, apartemen bertingkat tinggi, serta berbagai macam fasilitas umum. Berbeda dengan kebanyakan kota hantu lainnya yang ditinggalkan oleh penghuninya, kota hantu di Cina terjadi bukan karena ditinggalkan, tetapi lebih tepatnya tidak dihuni atau dibiarkan kosong. Beberapa di antaranya adalah Tianducheng yang berlokasi di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2007, namun pada tahun 2013, kota ini pernah sepi dan hampir tidak berpenghuni. Kota Tianducheng dibangun semirip mungkin dengan Paris, dan juga dikenal sebagai tiruan kota Paris. Di tengah kota terdapat Menara Eiffel yang memiliki skala 1:3 dari aslinya. Jalan-jalan juga dibuat lebar dengan deretan pohon, serta kafe di setiap sisinya, mirip dengan situasi di Paris. Kota ini dibangun pada tahun 2007 dengan menghabiskan biaya mencapai $1 miliar atau sekitar 14,5 triliun rupiah. Tianducheng pernah mendapat sebutan kota hantu, karena pada tahun 2013 diperkirakan hanya 2.000 orang yang tinggal di kota ini. Namun, setelah 10 tahun berlalu, penduduk yang ada di kota Tianducheng mulai bertambah, meskipun sangat lambat, menjadi sekitar 30.000 orang. Tidak lakunya kota Tianducheng salah satunya disebabkan harga real estate di kota ini cukup tinggi. Bahkan, kota yang semula diharapkan bisa menjadi destinasi wisata ini pun bisa dibilang kurang diminati. Kota lainnya bernama Jingjin, mendapatkan julukan sebagai kawasan villa hantu terbesar di Asia sejak dibuka lebih dari 1 dekade yang lalu. Kondisi kota ini sangat sepi sampai saat ini. Kota Jingjin berlokasi di antara Beijing dan Tianjin, pembangunannya dimulai pada tahun 2002, di lahan seluas 4.100 hektar. Desain kota Jingjin banyak meniru bangunan yang ada di Eropa. Direncanakan kota ini dapat dihuni oleh 500.000 orang, dan pembangunannya memakan waktu selama 8 tahun dengan investasi sebesar 20 miliar yuan atau sekitar 40 triliun rupiah. Pada rencana awalnya, akan dibangun sebanyak 8.000 villa di tempat ini. Namun, setelah membangun lebih dari 3.000 villa, proyek pembangunan kota Jingjin dihentikan, dikarenakan tingkat pengembalian investasi yang akan diperoleh investor tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Sehingga, pada akhirnya, kota Jingjin menjadi kota sepi, dan saat ini sering digunakan sebagai tempat foto prewedding hingga latar belakang untuk para influencer. Dalam rencana awal, akan dibangun stasiun kereta api yang menjadi daya tarik utama dari kota Jingjin. Namun, terjadi perubahan rencana selama masa konstruksi, hingga akhirnya stasiun dipindah ke lokasi lain. Fasilitas penting seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit yang dibangun juga memiliki jarak yang jauh. Kondisi ini akhirnya membuat banyak warga yang telah membeli properti di kota Jingjin merasa tidak nyaman dan pada akhirnya meninggalkan kota Jingjin. Hal ini berimbas pada harga properti di kota Jingjin yang menjadi anjlok, harga properti yang awalnya berharga jutaan, turun menjadi ratusan ribu saja. Harga tanah per meter persegi juga turun menjadi sekitar 3.000 yuan atau setara dengan 6 juta rupiah. Dengan murahnya harga villa yang ada di kota Jingjin, sebanyak 90% villa yang ada telah terjual. Namun, meski begitu, tingkat hunian di kota ini hanya sekitar 10% saja. Pembangunan kota hantu di Cina biasanya ditujukan untuk masyarakat Tiongkok kelas menengah dan kelas atas.
Kebanyakan kota hantu tersebut konstruksinya sebagian besar telah selesai, namun beberapa di antaranya terhenti di tengah-tengah konstruksi yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah adanya ketidakseimbangan antara pasokan rumah baru dengan jumlah permintaan. Menurut para ahli, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tersebut juga diyakini disebabkan oleh krisis Evergrande. Evergrande merupakan salah satu dari dua perusahaan real estate terbesar di Cina. Unit properti Evergrande memiliki lebih dari 1.300 proyek di 280 kota di Cina. Model bisnis Evergrande bergantung hanya mengandalkan pinjaman jangka pendek dengan tingkat bunga yang tinggi. Grup Evergrande mengalami gagal bayar pada tahun 2021, sehingga menjadikannya sebagai perusahaan pengembang properti dengan hutang terbesar di dunia. Nilai utang diperkirakan mencapai lebih dari 300 miliar dolar atau lebih dari 4.500 triliun rupiah. Hal itu membuat banyak proyek real estate di Cina ditangguhkan. Krisis Evergrande tidak hanya mempengaruhi sektor properti di Cina, tetapi juga berdampak keluar Cina. Country Garden Holdings adalah salah satu pengembang real estate swasta terbesar di Tiongkok yang berada di tengah krisis sektor properti yang sedang berlangsung di negara tersebut. Pada September 2023, Country Garden melaporkan rekor kerugian bersih sebesar 6,7 miliar dolar selama 6 bulan pertama tahun ini. Salah satu mega proyek yang sedang dikerjakan oleh Country Garden adalah Forest City yang ada di Malaysia. Mega proyek Forest City berlokasi di Johor Bahru, Malaysia. Forest City dibangun dengan tujuan agar dapat menampung 700.000 orang di lahan seluas 7.000 hektar di 4 pulau reklamasi yang akan selesai dibangun pada tahun 2035 mendatang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2015 yang lalu, di mana Country Garden bekerja sama dengan pemerintah setempat Malaysia. Rencana awal dari Forest City adalah untuk dijadikan rumah kedua, atau sebagai investasi properti bagi orang-orang Tiongkok yang kaya raya dari berbagai negara. Di tempat ini juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas mewah. Namun, proyek dengan nilai investasi mencapai 100 miliar dolar, atau sekitar 1.550 triliun rupiah ini terancam akan menjadi kota mati, akibat krisis keuangan yang dialami oleh pengembangnya. Saat ini, kondisi Forest City masih sepi dan hanya dihuni sebanyak 9.000 orang saja. Proses pembangunannya terancam terhenti karena Country Garden terlilit hutang sebesar 280 triliun rupiah yang berpotensi gagal bayar. Meski begitu, pihak pengembang mengklaim bahwa 80% dari unit perumahan di Forest City telah terjual, akan tetapi mereka tidak menghuninya. Karena harga properti di Forest City ini lebih murah daripada di Singapura serta lokasinya hanya beberapa kilometer dari Singapura, sehingga pihak pengembang dari Country Garden masih optimis jika Forest City ini akan dapat terus berjalan. Namun demikian, banyak pihak yang meragukan keberlanjutan dari mega proyek Forest City ini karena masih banyak tantangan lain yang harus dihadapi Country Garden ke depannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.